kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kalau kembali kita bisa ketemu dalam ibadat online di minggu kedua bulan Juli ini. Tetapi sebelum kita masuk lebih jauh, baiklah saya mengajak saudara yang ada untuk sama-sama kita tundukkan kepala dan kita ada di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini
Kami bersyukur karena kami bisa diberi kesempatan, diberikan waktu untuk kembali bersekutu dengan Engkau di dalam ibadat online ini. Roh Kudus, terangilah hati dan kepikiran kami, supaya kami bisa mengerti maksud dan tujuan kehendak daripada firman-Mu. Hamba-Mu yang melayani dan menyampaikan firman-Mu ini, Engkau urapi, supaya yang kami perbuat adalah kehendak-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan siap untuk menerima, mendengar firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam khotbah-khotbah ini kita masih ada dalam tema tentang berkat keselamatan yang kita peroleh di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu kemarin kita sudah mendengar khotbah, yaitu perlindungan yang kita peroleh di dalam nama Tuhan. Tetapi pada minggu ini saya ingin berbicara yaitu tentang umat-umat yang gagal, umat-umat yang tidak mendapat perlindungan di dalam nama Tuhan. Kenapa? Mengapa? Akibatnya apa? Nah, kita akan belajar baik-baik, dan saya ingin jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengerti isi hati Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan kepada kita semua, supaya kita semua tidak ada yang susah, tidak ada yang binasa, tetapi semua kita ada di dalam pemeliharaan perlindungan dari nama Tuhan, dan kita menikmati kedamaian, kesejahteraan, dan sukacita di dalam Tuhan. Sebagai ayat-ayat pokok, saya akan ambil di dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-23 ayat 37 dan 38, lalu disusul dengan Injil Lukas pasalnya yang ke-19 ayat 41 dan berikutnya. Sama-sama kita melihat, bagi yang mempersiapkan Alkitab, kita akan membaca bersama-sama Matius pasal 23 ayat 37. Kata Yesus di sini, "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Sekali lagi, tetapi kamu tidak mau. Berikut kita lihat Injil Lukas pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-41 dan berikutnya. "Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya." Dalam bahasa Yunani dipakai kata klaio, artinya dia sangat kecewa, sedih. Sekali lagi, ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga, engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Nah, saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada keluhan, ada kesedihan, ada kesusahan di dalam hati Yesus terhadap penduduk-penduduk Yerusalem. Setiap kali kalau Yesus mendatangi Yerusalem, dia memperkenalkan dirinya sebagai Mesias yang diurapi, yang diutus Allah untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan. Dia datang untuk memulihkan sejarah Israel,
kehidupan Israel, bangsa Israel yang telah rusak, dan dia datang untuk memulihkan kembali. Tetapi apa yang terjadi? Kita kembali melihat di dalam Injil Matius tadi ayat 37, Yerusalem, Yerusalem. Kalau saudara membaca Alkitab, satu kata diucapkan 2 kali, itu tandanya penting. Berarti dalam ucapan ini adalah hal yang penting bagi penduduk Yerusalem yang adalah orang-orang Israel, umat Allah, orang percaya. Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Nah, kita melihat pertama pasal 23 ayat 17a. Kenapa dan mengapa Yesus harus mengeluh, kecewa, bahkan klaio, artinya menangisi penduduk Yerusalem? Karena diawali dengan ayat 37a mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Siapakah nabi-nabi itu? Siapakah orang-orang yang diutus oleh Tuhan? Kata nabi dalam kata Yunani itu dipakai kata propetes, yang artinya orang-orang yang diutus dan diilhami oleh Allah untuk menyatakan, untuk menyampaikan suatu hal yang tersembunyi. Berarti ada suatu yang tersembunyi di mata umat-umat penduduk Yerusalem. Dan Yesus ingin kasih tahu kepada mereka dengan memakai utusan-utusannya, yaitu para nabi atau orang-orang hamba Tuhan yang diutus. Siapa nabi itu berikutnya? Nabi propetes itu artinya orang-orang yang diutus untuk mengungkapkan sesuatu serta menyatakan pikiran dan kehendak Allah, dan mereka itu adalah menjadi penyambung lidah Allah. Nah, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, betapa baik Tuhan kepada umatnya di Yerusalem. Betapa Tuhan mengasihi umatnya yang di Yerusalem. Dia memakai para nabi, dia mengutus umat hamba-hambanya untuk menyampaikan isi hatinya, untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya, untuk menyatakan apa yang ada di dalam kehendaknya. Tetapi apa yang jadi? Setiap utusan Allah yang datang, setiap nabi yang datang, mereka melempari dengan batu. Mereka membunuhnya. Dalam bahasa yang lain, saya bisa katakan, penduduk Yerusalem yang notabene adalah orang percaya, tetapi mereka tidak mau percaya kepada berita-berita, pesan-pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi atau para utusan. Dan saya rasa tidak beda. Sekalipun kita ada orang percaya pada saat ini, jikalau kita datang beribadat di dalam ibadat kepada Tuhan, tetapi utusan hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita tidak mau dengar, kita menolak firman Tuhan, ajakan firman Tuhan, perintah-perintah firman Tuhan, kewajiban-kewajiban kita yang harus kita lakukan kepada Tuhan, kita tolak. Firman Tuhan itu sama dengan kita membunuh para nabi yang diutus Tuhan, supaya tidak ada lagi firman yang bisa mereka dengar. Nah, itu adalah pas ayat 37a. Sekarang kita lihat seperti apakah keadaan orang-orang yang menolak firman Tuhan ini, yang menolak Mesias yang diurapi untuk menyelamatkan mereka. Kita lihat bahagian B. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu
Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Berkali-kali, bukan satu kali, tetapi berkali-kali, lewat para nabi, lewat utusan, dia menyampaikan isi hatinya, dia menyampaikan kehendaknya yang baik, dia menyampaikan keinginannya, tetapi mereka menolak semua yang Tuhan buat yang baik untuk mereka. Saudara harus mengerti, bagi orang-orang yang tidak mau mendengar, menerima firman Tuhan dan meremehkan firman Tuhan, orang seperti ini di mata Tuhan, mereka itu hanyalah seperti anak-anak ayam yang tanpa induk. Saudara bisa mengerti apa artinya anak ayam tanpa induk? Dia ada dalam ancaman. Anak ayam hanya kecil, tidak ada sayap, tidak ada kemampuan untuk melawan masalah, tidak ada kemampuan untuk melarikan diri dari persoalan, dari bencana, dari malapetaka. Dan Yesus tahu persis keadaan penduduk Yerusalem di saat mereka menolak Mesias, mereka menolak hamba Tuhan, menolak firman Tuhan. Saya katakan sekali lagi, keadaan mereka tak beda seperti anak-anak ayam. Saya ingat pada waktu saya masih kecil, saya bermain dengan teman-teman saudara saya, kami berlari sana sini. Dan suatu saat saya berlari tanpa sengaja, ada anak ayam yang melintas di depan saya. Dan tanpa sengaja saya injak anak ayam. Apa yang jadi? Langsung gepeng dan mati. Itulah anak ayam. Hanya terinjak, langsung gepeng dan mati. Saudara, sekali lagi, dijauhkan Tuhan dari sikap kita kepada Tuhan seperti ini. Kalau kita coba-coba selalu menolak pemberitaan firman Tuhan, tidak mau terima firman Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan, tidak mau menerapkan apa yang Tuhan katakan, saya kembali katakan, saudara itu hanya seperti anak ayam tanpa induk, rentan dengan masalah. Dan saat ini, di saat pandemi COVID-19 dengan versi baru Delta sedang merajalela, ekonomi menjadi susah, kehidupan menjadi susah, tetapi puji akan nama Tuhan. Minggu ini Yesus datang dengan tawaran yang baik. Dia mau datang sebagai induk ayam yang akan melindungi anak-anak ayam. Dia datang untuk melindungi kita semua. Nah saudara, kalau kita coba belajar tentang keadaan induk ayam, ini suatu pembelajaran yang sangat baik. Induk ayam, dia mempunyai kemampuan untuk melindungi seberapa banyak anak-anaknya. Berapa banyak anak-anaknya pun, dia sanggup melindungi mereka di bawah kedua sayapnya. Bila malam telah tiba, dingin telah datang, angin bertiup kencang, anak-anak ayam tidak akan mengalami masalah. Kalau mereka lari kepada induknya, mereka berlindung di bawah kepak sayapnya, dan mereka tidak akan pernah merasa dingin. Mereka tidak pernah merasa ketakutan, karena mereka aman dalam perlindungan induk ayam. Nah, Yesus mau memperlakukan kita seperti itu. Dan berikutnya, apa sih kelebihan induk ayam? Dalam siang hari, dia selalu mengawasi anak-anaknya. Bila ada ancaman dari burung elang, bila ada ancaman dari predator, dia cukup memanggil dengan teriakan, kak, 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 kak. Maka anak-anak ayam akan segera berlari kepada induknya dan mereka akan berlindung di bawah kedua sayapnya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya bisa katakan maut sedang mengancam kita. Kesusahan sedang mengintai kita. Masalah hidup sedang mengancam kita. Saudara tidak usah takut. Kalau saudara mau terima firman Tuhan,
mau terima apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan dan mempraktekkan apa yang dikatakan oleh firman, maka Yesus akan datang kepadamu sebagai induk ayam yang akan melindungi kita semua. Kita akan aman. Pernah suatu peristiwa nyata, ada kebakaran di dalam suatu rumah. Sesudah kebakaran itu telah dipadamkan, para pemadam menemukan seekor induk ayam dalam posisi terbakar. Dan setelah induk ayam itu diangkat, mereka sangat terkejut karena di bawah kepak sayapnya ada anak-anak ayam yang masih hidup, tidak mengalami kebakaran. Betapa luar biasa, induk ayam rela mati untuk anak-anaknya dapat selamat. Yesus rela mati untuk melindungi kita. Itu sebabnya janganlah kita menjadi seperti penduduk Yerusalem di dalam Matius pasal 23 ayat 37. Dan yang lebih tragis lagi, kalau kita datang kepada Injil Lukas pasalnya yang ke-19 ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Nah, kembali satu hal yang sangat-sangat mengecewakan hati Tuhan. Yesus telah datang berulang kali ke Yerusalem sebagai induk ayam yang akan melindungi anak-anaknya. Tetapi mereka tidak mau. Di dalam Injil Lukas pasal 19, ini adalah kali yang terakhir Yesus datang ke Yerusalem. Dan sesudah itu dia akan mati di kayu salib. Dan kali ini dia sangat berharap kedatangannya kali yang terakhir ini bisa disambut oleh penduduk Yerusalem. Benar. Waktu dia lihat kota Yerusalem, di Alkitab katakan, dia menangisinya. Klaio, artinya dia sangat sedih. Dia menangis dalam penyesalan. Kenapa, hai penduduk Yerusalem? Aku datang ingin berbuat baik untuk kalian, tapi kalian menolak aku. Sekarang aku datang untuk memberi damai dan sejahtera untuk hidupmu. Tetapi kenapa kamu tidak bisa melihat apa yang sedang kusiapkan untukmu? Saudara, damai sejahtera. Dalam kata Ibrani dipakai kata shalom. Dalam kata Yunani dipakai kata eirene. Damai artinya tidak ada masalah, tenang. Tidak ada permusuhan, tidak ada peperangan. Dan inti dari kata damai itu artinya tenang. Yesus datang ingin membawa ketenangan dalam hidup umat-umatnya. Kata sejahtera adalah kecukupan dalam sandang pangan papan. Kata sejahtera intinya adalah aman. Artinya Yesus mau memberi keamanan, jaminan untuk kesejahteraan sandang pangan papan saudara. Dan saya katakan kebutuhan manusia secara utuh. Pertama, damai. Artinya ketenangan hati, ketenangan hidup, ketenangan pikiran. Kedua, kebutuhan manusia sejahtera. Sandang pangan papan, makan, minum, pakai dan rumah. Dan saya bahagia dalam kata sejahtera intinya adalah aman. Hanya Yesus yang sanggup menjamin keamanan bagi sejahtera kita. Tapi sangat disayangkan, dia datang dengan membawa damai dan sejahtera bagi umatnya. Mereka tidak bisa melihat. Dan apa yang terjadi adalah suatu peristiwa yang tragis. 40 tahun kemudian,
datanglah predator-predator yang mengerikan, yang adalah tentara Roma yang dipimpin oleh Vespasianus dan Titus. Mereka menyerang Yerusalem. Anak-anak ayam diporak-porandakan dan tidak tanggung-tanggung. Ratusan ribu penduduk Yerusalem telah mati dibunuh. Ini faktor karena apa? Yesus sudah datang untuk melindungi mereka. Sebagai induk ayam mereka menolak. Yesus mau menjamin sejahtera mereka, damai mereka. Mereka tidak bisa melihat. Dan saya sangat merindukan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk Tuhan. Kalau Tuhan sudah datang kepada kita lewat firman Tuhan, terimalah Dia. Apapun firman Tuhan yang disampaikan, terimalah firman Tuhan. Apa perintah firman Tuhan, lakukanlah itu. Dan saudara harus tahu, Yesus akan menjamin damai sejahteramu. Dan bagian yang terakhir, ayat terakhir, supaya kita bisa selamat, saya baca di dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan ini. Sebab itu Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti yang dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Bila kamu mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Dan kalau kamu keraskan hatimu, kamu akan bernasib seperti anak ayam tanpa induk, rentan dengan masalah. Kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Kembali Tuhan, di akhir firman-Mu ini, kami datang kepadamu. Ampunilah segala sikap perbuatan kami yang salah terhadap Engkau. Kalau kami sudah bersikap menolak firman, bahkan membunuh para nabi, membunuh firman Tuhan, melenyapkan firman Tuhan, sehingga kami sekarang hidup tanpa firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, Engkau hanya seperti anak ayam tanpa induk. Engkau rentan dengan malapetaka. Tetapi Tuhan, ampunilah kami. Biarlah kami sadar, kami hanya anak ayam yang memerlukan induk ayam dan memberi perlindungan keselamatan kepada kami. Datanglah Yesus kepada kami. Lindungilah keluarga kami. Lindungilah kehidupan kami. Pekerjaan usaha, semua yang baik yang kami buat, lindungi. Supaya itu berhasil baik dan kami bisa hidup dalam damai sejahtera yang daripadamu. Terima kasih. Kami sudah berdoa, bersyukur atas firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat memberkati kita pada saat ini. Sebelum kita memberikan korban persembahan, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya pertama dan ayatnya yang kedua. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Masa sukar adalah kesusahan besar dan setiap manusia tidak dapat mengendalikannya lagi, baik dalam hal ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Saat ini, negara kita juga mengalami masa yang sukar yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Banyak orang di luar sana menimbun harta hanya untuk dirinya sendiri, bahkan meninggalkan jam-jam ibadah untuk memperoleh harta, bahkan juga meninggalkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Saat ini, saya akan mengajak kita melihat 2 contoh yang terdapat di dalam Alkitab. Yang terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-16.
kisah Nabi Elia dan janda di Sarfat. Janda di Sarfat ini mengalami masa yang sukar dalam kehidupannya, tetapi kita melihat dia mampu berbagi dengan Nabi Elia pada saat itu, memberi kepada sesama. Yang kedua yang kita akan lihat di dalam Injil Matius pasal 21, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Kisah janda miskin dan persembahannya. Janda miskin ini pun dalam masa yang sukar, tetapi ia mampu memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Bahkan seluruh uang yang dia miliki, dia persembahkan kepada Tuhan. Jadi puji Tuhan, kita menarik kesimpulan atau kita mempelajari dari dua contoh ini. Di masa yang sukar pun kita harus tetap memberi kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan adapun hal-hal yang akan kita peroleh ketika kita memberi di dalam masa yang sukar ini. Yang pertama, iman percaya kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Dan yang kedua adalah kita melihat mujizat atau kuasa Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui bank transfer atau GoPay yang terdapat di layar kaca. Diharapkan untuk kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilisasi dan interaksi, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.